Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jendela Mistis dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada episode kali ini, saya akan membawakan cerita mistis pendakian yang dialami oleh seorang pendaki wanita, yaitu Frilia Aika. Ketika ia sedang mendaki Gunung Lawu di tahun 2016. Ini adalah pendakian pertamanya. Ada beberapa cerita mistis yang terjadi pada pendakian perdananya kali ini. Bahkan hampir masuk ke wilayah pasar setan. Andai tidak diingatkan temannya, mungkin nasib sudah berkata lain. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Frilia Aika yang sudah mengizinkan saya untuk membagikan pengalaman mistis ketika mendaki di Gunung Lawu pada tahun 2016. Sebelum melanjutkan ceritanya, saya ingin sedikit membagikan informasi mengenai Gunung Lawu. Gunung Lawu mempunyai ketinggian 3.265 mdpl. Terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Status gunung ini adalah gunung api, yang berarti istirahat. Diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November tahun 1885. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke ceritanya. Gunung Lawu adalah gunung yang pertama kali saya daki bersama Pitaloka, Ruli, dan Desta. Di antara kami berempat, hanya Pitaloka yang sudah pernah naik gunung. Kami mendaki sekitar tahun 2016 dan sampai puncak dengan payahnya. Kami menumpang tidur di salah satu warung yang berada di Gunung Lawu. Pendakian Lawu via Cemoro Sewu. Dari dulu hingga kini, Gunung Lawu terkenal dengan mitos angkernya. Dan saya rasa itu bukan sekedar mitos. Karena saya sendiri pernah mengalaminya saat pertama kali mendaki pada tahun 2016. Menuju pos 5 via Cemoro Sewu. Saya mendengarkan keriuhan seperti suasana pasar. Niat hati ingin beli buah pisang. Mendadak saya lari kencang menerjang semak-semak untuk mendekati sumber suara yang sebenarnya tidak ada. Untung saja waktu itu Pitaloka menarik saya. Jika tidak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu. Menurut kawan pendaki, saya sedang terkena pasar setan. Bila suara keriuhan pasar diikuti, maka yang mengikuti tersebut akan hilang dan tak akan pernah kembali lagi. Dan itu adalah pertama kali saya mendaki ke Gunung Lawu. Jadi masih belum benar-benar tahu jalur hingga seberapa terjal jalan yang harus ditempuh. Yang terbayang oleh saya adalah perjalanan yang begitu menantang dan terjal sehingga bisa memacu adrenalin. Oh iya, saya orangnya memang suka ceplas-ceplos. Jadinya ketika menempuh perjalanan ke puncak Lawu, tepatnya di salah satu pos ketika itu, dalam hati aku berucap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diucapkan ketika melakukan pendakian. Ucapan dalam hati itu kurang lebih seperti ini. Ah, ternyata Gunung Lawu cuma segini. Padahal kata seperti ini seharusnya tidak diucapkan. Namun saya pribadi khilaf, hingga akhirnya kejadian aneh itu terjadi. Jadi karena saya kebiasaan ketika melakukan perjalanan selalu membawa buah. Dan kali ini kebetulan yang luar biasa, karena saya tidak menyiapkan bekal itu. Lalu tiba-tiba saya mendengar suara ramai.
seperti ada pembicaraan ibu-ibu, kurang lebih seperti suasana pasar. Saya tidak curiga, karena memang itu pertama kalinya ke Gunung Lawu. Terlebih lagi saya hanya berpikir, alhamdulillah akhirnya bisa makan buah di perjalanan. Waktu itu saya masih di dalam keadaan positive thinking. Karena mendengar suara seperti ibu-ibu yang sedang menawarkan pisang menggunakan bahasa Jawa. Akhirnya saya mencari di mana sumber suara itu berada. Namun anehnya, semakin saya cari, semakin terdengar jauh suara itu. Dan tanpa saya sadar, saya sudah masuk ke semak-semak. Begitu yang dikatakan Pitaloka. Yang saya lihat hanya sebuah tanah lapang. Tetapi ternyata tanah lapang yang saya lihat sebenarnya adalah semak-semak. Dan ketika itu hampir saja saya hilang dari rombongan. Kalau saja Pitaloka waktu itu tidak membantu saya. Dan dengan polosnya Pitaloka hanya bertanya, "Kamu mau buang air, Fril?" Saya bilang tidak. Lalu saya menceritakan kalau saya mendengar suara ibu-ibu penjual pisang menggunakan bahasa Jawa. Bulan Januari lalu, tepatnya tanggal 2, ada seorang pendaki yang hilang di Gunung Lawu dan belum ditemukan sampai sekarang. Terlepas dari itu semua, memang sudah sepantasnya kita menjaga ucapan, sikap, serta meluruskan tujuan bila hendak mendaki gunung. Sebenarnya tidak hanya di gunung saja sih. Tindakan baik tersebut bisa digunakan saat kita berada di mana saja. Dan ada lagi satunya, ketika leader saya hilang. Perjalanan itu kembali saya ulangi dengan kawan lain. Mereka bertiga entah di mana sekarang. Cukup lama tak bersua, hanya bertukar kabar. Awalnya tim kami cuma bertujuh. Leader Sinto, Hanif, Slamet, Eko, Narwoto, Fitri, dan saya. Sempat was-was dengan jumlah ganjil rombongan waktu itu. Karena mitos di Gunung Lawu tidak boleh mendaki dengan jumlah rombongan yang ganjil, memakai baju berwarna hijau, serta blacklist untuk pendaki yang berasal dari Kabupaten Cepu. Namun Sinto menyangkal semua pantangan itu. Dia sudah 14 kali mendaki Gunung Lawu dengan jumlah rombongan ganjil ataupun genap, dan semuanya baik-baik saja. Wallahu alam. Meeting point di UNS, Universitas 11 Maret di kota Surakarta. Kami bertuju bertemu dengan Fajar, Ferry, dan Tria. Mereka rombongan dari Semarang dan Pekalongan. Rupanya Fajar sudah kenal Fitri lewat Instagram. Sinto mengajak mereka untuk bergabung, dan jadilah kita bersepuluh. Sebenarnya pendakian kali ini bukan hanya puncak yang jadi tujuan. Namun Sinto punya niatan menjadi relawan yang akan membawa rumah dupa hingga pos 5. Rumah dupa tersebut beratnya mencapai 25 kg. Entah bagaimana nanti cara membawanya. Kami berniat membersamai Sinto dalam pendakian, serta menuntaskan misi baiknya. Rumah dupa akan ditancapkan di pos 5. Sepanjang pos terdapat rumah dupa untuk beribadah kaum Hindu serta berziarah. Dan pendakian pun dimulai. Kami berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Meski ada ragu karena beban rumah dupa, namun semoga bisa sampai pos 5 dengan selamat. Kami bersepuluh melangkah terpisah. Slamet dan Fitri sudah jalan terlebih dahulu, disusul Eko dan Hanif. Lepas dari Candi Ceto, nafas mulai susah diatur. Saya berjalan beriringan dengan Narwoto,
Ferry, Fajar, dan Tria yang tak banyak bicara. Tiba di pos 1, Sinto sudah megap-megap. Tak dipungkiri beban yang dia bawa lumayan berat. Rumah dupa yang beratnya sekitar 25 kg. Rumah dupa ini difungsikan untuk beribadah kaum Hindu dan untuk para berziarah. Teman-teman yang lain sudah menawarkan diri untuk ikut memikul rumah dupa. Namun Sinto nyaman membawanya. Ya, kami hanya bisa membersamai dan berdoa. Sampai di pos 2, Tria nampak kelelahan. Namun tak ada sepatah kalimat pun yang ia utarakan. Ia hanya menggigit madu saset. Saya sendiri menyesal. Kenapa tidak membawa buah? Entah kenapa bila sedang naik gunung atau perjalanan kemanapun, yang pertama ingin saya makan adalah buah. Kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Hanif, Eko, dan Sinto sudah jalan terlebih dahulu. Kami janjian bertemu dan makan siang di pos 3. Masih siang, namun kabut mulai turun, lalu menghilang, turun lagi, lalu menghilang lagi. Perjalanan kami lebih syahdu, apalagi diiringi burung jalak. Banyak cerita yang beredar. Bila saat mendaki Gunung Lawu diikuti burung jalak, maka burung tersebut bisa menuntunmu hingga puncak bila diberi makan. Cerita lain menyebutkan bahwa burung tersebut jelmaan dari Wongso Manggolo, yaitu Kiai Jalak, salah satu abdi raja yang mengantar Raja Brawijaya V hingga puncak Hargodalem. Akhirnya kami semua tiba di pos 3. Agak naik sedikit, maka ada sumber air melimpah atau disebut pos air. Di pos air ini kami bersepuluh kembali bertemu, masak, sholat, makan serta istirahat untuk mengembalikan tenaga. Sebenarnya di pos air ini saya mendengar nafas berat laki-laki dewasa. Tapi saya lihat kiri kanan, tak ada apa-apa. Suara itu kembali terdengar hingga 3 kali. Dalam hati membaca ayat kursi dan terus beristighfar, dan suara tersebut hilang dengan sendirinya. Cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Kembali terpisah dengan rombongan. Saya berjalan berdua dengan Narwoto. Namun jarak kami tak terlalu jauh dengan Fitri dan Slamet. Sinto kali ini tertinggal dengan Hanif dan yang lain. Di pos 4 saya benar-benar ingin tidur. Fitri yang tiba terlebih dahulu memejamkan mata, saya pun menyusulnya. Sementara lainnya sedang menunaikan ibadah sholat asar. Kalau di pos air kami bisa wudhu, di pos 4 ini sudah tidak ada sumber air. Yang ingin menunaikan salat bisa bersuci dengan tayamum, bersuci dengan debu. Hal ini pula yang saya ajarkan kepada Fitri. Cara menentukan kiblat berpatokan dengan arah matahari dan meraba lumut di pohon. Hari semakin gelap. Saya mulai merasa dingin saat memasuki sabana. Memakai jaket tipis serta sarung tangan. Tak terlalu dingin sebenarnya, namun saya butuh jaket. Menyalakan senter, lalu kembali berjalan. Terdengar teriakan yang memanggil nama kami, saya dan Narwoto. Kami menyahut lalu sedikit berjalan cepat, mendekati sumber air. Rupanya Fitri dan Slamet yang sudah duduk santai di pohon roboh di dekat camping ground. Akhirnya sampai juga, pikir saya. Kaki sudah lemas, tak ingin banyak bicara, hanya ingin tidur. Datanglah Hanif dari arah lain yang meminta kami terus berjalan. Kira-kira 1 jam lagi menuju camping ground. Gupak menjangan. Saya langsung menyerah. Lagi pula Tria, Fajar, dan Ferry belum tiba.
Apa mereka baik-baik saja? Akhirnya kami memutuskan mendirikan tenda di pos 5, Bulak Peperangan. Sementara rombongan laki-laki mendirikan tenda, Sinto menancapkan rumah dupa di pos 5. Saya rebahan di semak-semak. Sudah tak berdaya. Tak berapa lama tenda sudah berdiri. Fitri yang kedinginan masuk ke tenda. Tria, Fajar dan Ferry belum juga tiba. Sudah 1 jam lebih setelah kami tiba. Sinto sebagai leader, dia merasa tanggung jawab atas mereka bertiga. Tanpa pikir panjang, Sinto lari kembali ke pos yang bawah untuk mencari rombongan yang tertinggal. Kami sudah melarangnya untuk mencari seorang diri. Hari semakin gelap. Kalau tidak salah, saat itu pukul jam 7:30 malam. Selang beberapa menit, ada suara Fajar minta tolong. Kami semua panik dan lari ke arah Fajar. Mendapati Tria, Fajar, dan Ferry, hanya Fajar yang kuat berdiri. Sisanya harus dibopong karena kelelahan. Lalu, di mana Sinto? Bukannya seharusnya mereka bertiga berpapasan dan Sinto hilang. Kami pun kembali panik. Dan ternyata siapa yang saya sangka kalau ternyata Sinto turun ke pos 3. Jarak antara pos 5 hingga pos 3 itu jauh dan nanjak terus. Dan menurut keterangan Sinto, katanya dia ngikutin seorang yang jalannya cepat dari pos 5 menuju pos 3 selama 30 menit. Sedangkan hal itu sangatlah mustahil. Kami yang sudah panik mencari, lalu dikejutkan oleh munculnya Sinto setelah selang sekitar 1 jam. Artinya Sinto menempuh pos dari pos 5 menuju pos 3 bolak-balik hanya butuh 1 jam saja. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa sosok seseorang yang langkahnya begitu cepat dan kuat itu? Apakah dia sosok yang saya dengar geramannya, ataukah sosok lain yang membantu, ataukah memang itu adalah seseorang? Entahlah, saya juga belum mengerti. Karena ketika waktu Sinto datang, saya hanya berpositif thinking saja. Seperti itu cerita ataupun pengalaman misteri yang pernah saya alami ketika mendaki Gunung Lawu di tahun 2016. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe mulai dari sekarang agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri maupun cerita horor yang kami sajikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.